Real Barca pertimbangkan menggelar El Clasico di luar Spanyol. PDKT pertama Real Madrid dengan Xabi Alonso. Jangan terlalu berekspektasi besar terhadap Marmos. Tekanan di MU lebih besar. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Marmos butuh adaptasi. Omar Marmos tahu ekspektasi besar mengiringi kepindahannya ke Manchester City. Tetapi Marmos meminta publik bersabar karena dia butuh waktu beradaptasi. Meski Bundesliga termasuk salah satu 5 besar liga top Eropa, tetapi intensitas dan persaingan boleh dibilang masih jauh di bawah Premier League. Amorim samai torehan Sir Alex. Manchester United mengalahkan Rangers 2-1 untuk meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Eropa. Tren ini menciptakan torehan positif bagi Ruben Amorim. Amorim menjadi manajer ketiga MU yang berhasil memenangi 3 pertandingan pertamanya di kompetisi besar Eropa. Manajer asal Portugal itu mengikuti jejak para juru taktik legendaris klub seperti Matt Busby di 1956 dan Sir Alex Ferguson pada tahun 1990. Tekanan di MU lebih besar. Matthijs De Ligt merasakan tekanan terbesar di Manchester United. De Ligt merasa lega karena urung bergabung MU ketika berusia lebih muda. Ia pernah dilirik Manchester United ketika masih berkostum Ajax, namun De Ligt memilih mendarat di Juventus, kemudian hengkang ke Bayern Munich usai 3 musim. Beda nasib tim ibu kota. Beda nasib dialami 2 tim ibu kota Italia di Liga Eropa 2024-2025. Lazio sudah memastikan langkah ke babak 16 besar dengan memuncaki klasemen dengan raihan 19 poin, sementara AS Roma terancam masuk kotak lebih cepat karena masih tertahan di peringkat ke-21 dengan raihan 9 poin. Napoli respek ke Juventus tapi mau beri kekalahan pertama. Napoli bertekad memberikan Juventus rasa pahit kekalahan pertama di Liga Italia musim ini. Antonio Conte menegaskan tak ada tim yang tak terkalahkan. Tim tak terkalahkan itu tidak ada, Anda pasti kalah cepat atau lambat. Kekalahan itu bagian dari hidup, ujarnya dikutip Football Italia. Ali Jassim cabut dari Como. Bintang muda Timnas Irak Ali Jassim dikabarkan segera menjadi rekan setim gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Dilansir Fabrizio Romano, Ali Jassim kabarnya selangkah lagi bakal meninggalkan Como. Pemain 21 tahun itu bakal bergabung dengan Al-Merr City. Chiesa disarankan kembali ke Italia. Federico Chiesa sedang mengalami masa sulit bersama Liverpool. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti mendukung Chiesa agar pulang kampung saja. Ia menilai Chiesa butuh menit bermain yang lebih banyak agar bisa menyegel satu tempat di timnas Italia. Barcelona pertimbangkan menggelar El Clasico di luar Spanyol. Menurut laporan Diario AS, Barcelona sedang mempertimbangkan kemungkinan menggelar pertandingan El Clasico di stadion besar lainnya di Eropa jika Spotify Camp Nou belum siap pada tanggal 11 Mei 2025. El Clasico menjadi pertandingan yang sangat bernilai bagi Barcelona. Hal ini menjadi alasan mengapa mereka ingin menggelar pertandingan di luar Montjuic. Estadi Olympique Louis Companys memiliki kapasitas lebih kecil dibanding Camp Nou. PDKT pertama Real Madrid dengan Xabi Alonso.
Setelah Bayer Leverkusen menghadapi tuan rumah Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions kemarin, Leverkusen mendapat kesempatan berlatih di Valdebebas sebelum pulang ke Jerman. Valdebebas merupakan tempat latihannya Real Madrid. Disitulah Direktur Real Madrid Jose Angel Sanchez bersama jajarannya menemui Xabi Alonso. Diketahui itu adalah pertemuan PDKT pertama Madrid pada Alonso. Aston Villa ikut dekati Tomori. Dilansir Football Insider, Aston Villa ikut bersaing bersama Newcastle dalam perburuan bek AC Milan Fikayo Tomori. Villa membutuhkan tenaga Tomori untuk memperkuat lini belakang mereka. Sementara Newcastle ingin merekrut sang bek jika Milan melepasnya secara permanen. Aston Villa resmi lepas Diego Carlos ke Fenerbahce. Aston Villa akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada bek tengah asal Brazil Diego Carlos yang resmi meninggalkan klub secara permanen menuju Fenerbahce pada bursa transfer Januari ini. Villa disebut mengantongi sekitar 8,5 juta pound sterling dari kesepakatan tersebut. Kepergian Diego Carlos terjadi di tengah krisis cedera yang dialami Aston Villa. Meski begitu, pelatih Unai Emery tidak merasa khawatir. Arsenal dapat angin segar dalam perburuan Alexander Isak. Arsenal kembali mendapatkan kabar terkait perburuan mereka terhadap striker Newcastle United Alexander Isak. Klub berjuluk The Magpies tersebut kini dikabarkan tengah mengincar striker baru yang bisa menjadi peluang bagi The Gunners untuk merekrut Isak. Namun Newcastle United menegaskan bahwa mereka mematok harga lebih dari 115 juta pound sterling untuk mempertimbangkan melepas Isak. Martin Keown tegaskan Arsenal tidak dalam krisis. Legenda Arsenal Martin Keown memberikan tanggapan terhadap klaim Jamie Carragher bahwa The Gunners sedang mengalami penurunan. Keown tidak setuju dengan pandangan Carragher dan mempertanyakan motif di balik komentarnya. Keown mengakui bahwa Arsenal perlu melakukan evaluasi jika gagal merebut gelar, namun menegaskan bahwa tidak ada krisis besar di klub. Bruno Fernandes jadi pahlawan Manchester United. Manchester United meraih kemenangan tipis 2-1 atas Rangers. Setan Merah tampaknya telah menyanyiakan kemenangan ketika Dissers menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Namun kurang dari 3 menit kemudian Lisandro Martinez memberi umpan kepada Bruno di area penalti dan sang kapten melepaskan tendangan voli rendah melewati Bud Lane untuk memberi United kemenangan keempat berturut-turut di Liga Eropa. Saran brutal Scholes pada Manchester United. Manchester United tak kunjung membaik, padahal mereka sudah berganti pelatih dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Legenda Manchester United Paul Scholes menyarankan pada manajemen Setan Merah untuk melego 8 pemain sekaligus. Alasannya pun beragam, ada yang karena penampilannya biasa saja, dan ada yang karena faktor cedera. Ia menyebut Andre Onana sebagai salah satu pemain yang harus dipertahankan Manchester United. Liverpool bertekad pertahankan Darwin Núñez. Darwin Núñez, striker Liverpool asal Uruguay yang mencuri perhatian di Anfield, kembali menjadi topik utama dalam jendela transfer Januari ini. Meskipun spekulasi bursa transfer berkecamuk, Liverpool secara tegas menegaskan bahwa mereka tidak berminat mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 25 tahun ini. Situasi semakin diperumit dengan cedera yang dialami Diogo Jota, menambah urgensi bagi The Reds untuk mempertimbangkan kedalaman skuad mereka. Vincenzo Italiano ungkap strategi sukses kalahkan Dortmund. Pelatih Bolonya Vincenzo Italiano bicara tentang jalannya laga melawan Borussia Dortmund. Dia ungkap strategi khusus yang disiapkan di babak kedua
di mana mereka sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti yang sukses dieksekusi oleh Serhou Guirassy. Dia mengungkap kuncinya adalah umpan-umpan panjang yang tidak diantisipasi dengan baik oleh tim lawan. Pada akhirnya mereka berhasil comeback. Inzaghi puji penampilan Christian Aslani. Melawan Sparta Praha, Inter Milan sebenarnya tampil dengan skuad yang ala kadarnya, sehingga Christian Aslani dipercaya mengambil peran tersebut. Aslani bermain dengan sangat bagus pada pertandingan tersebut. Terkait hal ini, dalam sesi konferensi pers, pelatih Simone Inzaghi memuji penampilan pemain asal Albania tersebut, meski dia tetap menegaskan jika Calhanoglu tetap jadi pemain utama di dalam timnya. Bintang Leverkusen minta maaf pada penggemar Atletico Madrid. Kemenangan comeback Atletico Madrid atas Bayer Leverkusen dihiasi satu insiden yang membuat bintang tim tamu Jeremy Frimpong harus meminta maaf kepada para pendukung tuan rumah atas tindakannya yang dianggap tidak menghormati mereka. Saat para pemain Leverkusen merayakan gol mereka, Frimpong menendang buket bunga margarita yang diletakkan di sudut lapangan. Dan sekarang ia mengunggah ucapan permintaan maaf melalui akun X-nya. Vinicius Junior ditaksir 6 triliun rupiah, Real Madrid tergoda. Vinicius Junior telah membuktikan diri menjadi salah satu pemain penting di Real Madrid. Hanya saja rumor soal kepindahannya dari Santiago Bernabeu juga turut santer terdengar akhir-akhir ini. Klub dari Liga Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk membajak Vinicius. Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar 350 juta euro atau setara 6 triliun rupiah disiapkan untuk mengangkut Vinicius agar bersedia pindah ke Arab Saudi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!